Shalom saudaraku, pesan kebenaran pada video kali ini adalah, menurut Alkitab, seperti apakah persahabatan sejati itu? Saudara, selanjutnya dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat makna persahabatan sejati menurut catatan Alkitab. Saudaraku, seperti apakah persahabatan sejati itu? Apakah definisi persahabatan sejati menurut Anda? Dan bagaimana menjadikan teman Anda sebagai sahabat sejati? Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus mendefinisikan sahabat sejati sebagai, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapa-Ku. Sesuai catatan Alkitab, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai 15. Saudara, Tuhan Yesus menjadi contoh yang sempurna mengenai sahabat sejati, karena Dia menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apalagi siapapun bisa menjadi sahabatnya dengan beriman percaya kepadanya sebagai juru selamat, sehingga mereka bisa dilahirkan kembali dan menerima hidup baru di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus meletakkan makna persahabatan sejati karena mereka saling mengasihi, saling berkorban satu sama yang lain. Kita juga dapat belajar mengenai persahabatan sejati dengan melihat persahabatan Daud dan Jonatan, anak Saul. Meskipun ayahnya memburu Daud dan mencoba untuk membunuhnya, namun Jonatan selalu membela Daud. Kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonatan dengan jiwa Daud, dan Jonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Jonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Jonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara, Daud dan Jonatan adalah dua sosok pribadi yang hati sebagai hamba. Ya, mereka berdua memiliki hati sebagai hamba yang saling mengasihi dan berkorban. Jonatan terus membela Daud ketika ayahnya, Raja Saul, ingin membunuh dia, Daud. Dan saudaraku, ada juga di dalam kisah Amsal tentang sahabat sejati itu. Ya, Amsal juga merupakan sumber hikmat yang memadai untuk memahami apa yang dimaksud dengan persahabatan sejati itu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita bisa baca dalam Amsal 17 ayat 17. Demikian juga ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Kita baca dalam Amsal 18 ayat 24. Saudara,
Untuk bisa mendapatkan seorang teman yang baik, kita harus menjadi teman yang baik bagi yang lain terlebih dahulu, saudara. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita bisa baca dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 6. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita bisa baca dari kitab Amsal pasal 27 ayat 17. Saudaraku, Raja Salomo sangat memahami apa makna sahabat sejati, sehingga dia memiliki banyak sahabat, dan kerajaannya, yaitu kerajaan Israel, sangat tersohor di dunia pada waktu itu. Prinsip persahabatan sejati juga dapat ditemukan di dalam kitab Amos. Kita baca dalam kitab Amos pasal yang ketiga ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudaraku, teman sejati itu akan sependirian dan sependapat. Teman adalah seseorang yang akan menjadi tempat saudara dapat mengungkapkan isi hati dengan kepercayaan penuh. Teman adalah seseorang yang saudara hormati dan yang menghormati saudara, bukan berdasarkan kelayakan, bukan saudaraku, tetapi berdasarkan kesamaan pikiran. Nah, ini yang menjadi hal penting, poin penting yang harus kita pahami bersama. Saudara, Rasul Paulus juga mendefinisikan siapakah sahabat sejati itu. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang baik berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita bisa baca dalam kitab Roma pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Saudaraku, nah itulah persahabatan sejati menurut pandangan Alkitab. Dan Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada kita, kepada murid-muridnya. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi saya dan saudara bagaimana seharusnya menjadi anak-anak Bapa di sorga. Persahabatan sejati adalah gambaran gaya sorgawi, menjadi gambaran gaya hidup sorgawi yang Tuhan Yesus ajarkan bagi para muridnya dan orang-orang Israel, dan bagi saya dan saudara. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, selayaknya kita harus menjadi gambar dan surat Kristus kepada semua orang. Saudaraku, itulah esensi kebenaran mengenai sahabat sejati yang Tuhan Yesus ajarkan agar kita imani itu. Saudaraku, demikianlah pesan kebenaran pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.